kalau seandainya pelakunya tersebut sudah menikah, maka dirajam sampai meninggal dunia. Dia dirajam sampai meninggal dunia. Adalah kisah Ma'iz. Ini adalah kisah Ma'iz yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahhirni." Yaitu, wahai Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Pulanglah kamu." Kemudian bertaubat, pulang, kata Rasulullah. Kemudian balik lagi, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Ini pengakuan para hadirat dari orang yang telah jatuh kepada perbuatan yang sangat kelam. Dengan ikhlas beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," 3 kali. "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Keempat kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang keempat, "Abihi jununun." Yang Ma'iz tadi itu ada gangguan sedang gila nggak dia? Kalau bahasa kasarnya ya. Sehingga dia mengaku dia telah berzina. Dicek oleh para sahabat, ternyata dia nggak gila. Kemudian dilakukan tahapan yang kedua, asyariba khamran. Apakah Ma'iz tersebut meminum khamar? Karena para hadirat, orang yang minum khamar itu terkadang ucapannya ngelantur aja, kesana kemari nggak jelas. Rasulullah ingin memastikan orang ini ngomong entah terpengaruh minuman keras apa tidak. Dicek lagi sama sahabat, ternyata bukan. Azanaita. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kamu melakukan zina?" Qala na'am. Ma'iz, sahabat Ma'iz tersebut, iya ya Rasulullah, saya telah berzina." Kemudian ditegakkan hukuman rajam baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad taba taubatan law qusimat bainal ummah lawasi'athum." Kalaulah Ma'iz ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau jatuh kepada perbuatan yang sangat kelam, na'udzubillah min dzalik, dan beliau ingin mensucikan diri kepada Rasulullah dengan ditegakkannya hukuman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad taba taubatan, sungguhnya Ma'iz ini, sungguh dia telah taubat dengan taubat yang sangat agung. Lau qusimat bainal ummah lawasi'athum. Kalau sekiranya taubat ini dibagi bagi seluruh umat, maka telah mencukupi. Luar biasanya nilai taubat sahabat Ma'iz radhiyallahu anhu. Kemudian sahabiat Ghamidiyah juga punya kasus yang sama. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Saya telah jatuh kepada perbuatan yang sangat kelam. Oleh karenanya para hadirat, ini sangat hati-hati kita ya. Kita punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan, kita didik dari sekarang agar tidak jatuh kepada perbuatan yang sangat gelap sekali, agar tidak jatuh kepada perbuatan yang sangat kelam sekali. Sehingganya sahabat itu mengatakan apa? "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya. Berarti telah jatuh kepada kubangan yang sangat gelap sekali. Sehingga beliau mengatakan apa? "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan saya. Sahabat Ghamidiyah itu datang kepada Rasulullah dalam kondisi hamil, ingin segera ditegakkan rajam. Bukan cambuk ya. Rajam itu apa? Rajam itu dilempar pakai batu sampai mati. Yaitu digali sumur setinggi dada dia, kemudian dilempar. Sakit, iya sakit, jelas sakit. Tetapi para sahabat itu lebih mendahulukan ditegakkannya azab di dunia, hukuman di dunia, ketimbang hukuman di akhirat. Sehingga datang kepada Rasulullah dengan kondisi yang ingin sekali
dibersihkan dari noda-noda gelapnya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari kisah tadi dapat kita ambil bahwasanya perbuatan zina tersebut sangat kelam sekali, sangat gelap sekali, sangat hitam sekali. Sehingganya sahabat mengatakan apa? Tahhirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Kemudian faedah yang dari kisah tadi dan ayatnya adalah bahwasanya adanya hukuman yang ditegakkan di dunia ini adalah menggugurkan dosa pelaku zina tadi. Baik yang belum nikah maupun yang sudah nikah. Yang sudah nikah tadi diapain? Dicambuk sebanyak 100 kali. Dan yang ketiga adalah adanya hukuman ini para hadirat, ini memberikan efek jera terhadap pelaku dan orang lain. Masya Allah ya, syariat ini, kata orang syariat ini ekstrim, kata orang syariat ini melanggar hak asasi manusia. Ternyata semua hal-hal yang diturunkan melalui syariat ini membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dengan ditegakkannya hukuman ini, dipastikan bahwasanya terminimalisir, paling kurang apa? Terminimalisir, bisa mengecilkan volume orang tersebut menjauhi perbuatan zina. Kalau seandainya saya kayak gini, punggung saya ini akan kena cambuk sebanyak 100 kali. Punya pikiran yang sangat panjang. Kalau seandainya saya sudah nikah, melakukan perbuatan zina, saya akan dirajam sampai mati. Saya akan dilempari dengan batu. Sampai kapan? Sampai mati. Ini azab. Tentunya menimbulkan rasa takut yang ada dalam diri orang yang melihat. Dan bismillah, doa kepada Allah, semoga Allah membimbing tidak jatuh kepada perbuatan zina. Itu cara yang pertama ya. Maksudnya ada 13 cara, 13 metode yang disebutkan di dalam surat An-Nur, kata Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala. Itu cara yang pertama tadi apa? Disebutkannya hukuman agar orang-orang lain dan pelakunya tersebut merasa jera. Yang kedua kata beliau adalah at-tatahhur bijtinabi nikahi zaniyah wa inkahi zani, yaitu illa ba'da taubah wa ma'rifatu sidqi fiha, yaitu tidak menikahi wanita pezina dan juga tidak pezina yang laki-laki dan pezina yang perempuan. Ini salah satu metode kata beliau wiqayah, penjagaan agar seseorang tersebut tidak gampang-gampangan untuk berzina. Dalilnya adalah di dalam surat An-Nur juga, surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Pezina perempuan dan pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan yang musyrik. Dan pezina perempuan pun tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang musyrik atau dengan lelaki pezina semisalnya. Ini ayat yang kedua kata beliau. Yang ketiga, tathhirul alsinah an ramyin nas bi fahisyatiz zina, yaitu mensucikan lidah kita ini untuk tidak gampang-gampangan menuduh seorang muslimah, menuduh seorang muslim dengan perbuatan zina. Kita jaga lisan kita, kita sucikan lisan kita dari memvonis seseorang tersebut telah jatuh kepada perbuatan zina. Kalau tidak para hadirat, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Ketika fulan mengatakan fulanah telah berzina, maka dia harus mendatangkan sebanyak 4 orang saksi. Saksinya semuanya ini harus laki-laki.
Kalau seandainya tidak terpenuhi syarat ini, maka dia dijatuhkan hukuman dicambuk sebanyak 80 kali. Kalau pezina yang melakukan zina, yang belum nikah, itu cambukannya sebanyak 100 kali. Kalau seandainya seseorang itu menuduh muslim atau muslimah yang baik dengan zina, dan dia tidak punya dalil, dia tidak punya bukti sebanyak 4 orang laki-laki, nggak ada dalil ya, meskipun dia yakin iya itu hukum Allah, akan tetapi hukum manusia harus datangkan dalil bukti sebanyak 4 orang. Kalau tidak, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Dalilnya masih di dalam surah An-Nur ayat keempat ini ya. Kalau ayat pertama tadi hukuman, ayat kedua ya, hukuman bagi pezina. Ayat ketiga berbicara masalah tidak boleh menikahi wanita yang telah berzina. Dan ayat yang keempat itu adalah berkaitan hukuman bagi orang yang menuduh seorang muslim telah berzina atau muslimah, akan tetapi dia tidak punya bukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah." Bagi orang-orang yang telah menuduh perempuan-perempuan baik, muslimah baik dia, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah dia sebanyak 80 kali. Hati-hati kita, karena mengapa? Karena menuduh seseorang tersebut telah jatuh kepada lembah yang sangat kelam. Dia seorang muslim, kita vonis dia telah berzina, itu sama dengan kita telah menjatuhkan dia ke dalam jurang yang sangat kelam, sehingga kita dituntut untuk mendatangkan saksi. Mana saksi antum yang telah membuktikan bahwasanya dia tersebut betul-betul telah berzina? Tidak ada saksi. Ya sudah, siap-siap punggung dicambuk sebanyak 80 kali. Yang keempat yaitu seseorang mensucikan lisan seorang suami dari menuduh istrinya telah berzina, na'udzubillah, kecuali dia punya 4 orang saksi juga. Kalau nggak ada saksi, maka dili'an, saling melaknat. Ini mungkin sudah belajar ya tentang fikih keluarga, yaitu masalah li'an, yaitu seorang suami menuduh istrinya. Fulan mengatakan, "Oh istriku, kamu telah berzina dengan fulana, dengan fulan." Baik, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Dan anggaplah suami ini yakin dia telah betul-betul berzina, akan tetapi dia tidak punya saksi, maka itu solusinya adalah dili'an, saling melaknat. Beda ya. Kalau seandainya yang dia tuduh itu bukan istri dia, orang lain, dan dia nggak punya saksi, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Kalau seandainya si suami menuduh istrinya berzina, bukan dicambuk para hadirat, akan tetapi masuk ke dalam pembahasan li'an, saling melaknat. Bisa dipahami bedanya ya. Vonis kepada orang lain sama vonis kepada istri. Vonis kepada orang lain nggak ada saksi, itu adalah cambukan sebanyak 80 kali. Vonis kepada istri bukan dicambuk, akan tetapi saling melaknat. Kisahnya adalah dikisahkan di dalam kejadian dari sahabat Hilal bin Ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, yaitu curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta solusi kepada Rasulullah bahwasanya
istri dia ini telah berzina dengan syarik. Kemudian Rasulullah SAW itu kan nggak mengetahui hal yang gaib ya. Rasulullah mengatakan, udah datangin aja 4 orang saksi yang membuktikan istrimu tersebut berzina. Kalau kamu nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya sudah, siap-siap punggungmu dicambuk sebanyak 80 kali. Ya Rasulullah, saya ini jujur ya Rasulullah. Betul-betul saya melihat istri saya tersebut telah berzina. Datangin aja 4 orang saksi. Kalau tidak, siap-siap punggungmu dicambuk. Kemudian ya Rasulullah, saya berharap agar ada ayat yang turun yang menyebabkan bebasnya punggungku ini dari cambukan. Karena kan gak mungkin wahai Rasulullah, seseorang melihat istrinya sedang berzina kemudian dia memanggil saksi 4 orang. Enggak susah untuk mendatangkannya. Sehingga saya berharap agar punggung saya ini terlepas dari cambukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat li'an, yaitu saling melaknat, yaitu pernyataan dari seorang suami dan seorang istri bahwasanya istrinya telah berzina, dan jawaban dari istrinya dia tidak melakukan perzinahan. Dan resikonya besar para hadirin, orang yang telah sampai kepada puncak kayak gini, itu dia haram selama-lamanya, yaitu cerai talak, langsung putus, nggak bisa balik selama-lamanya. Kemudian tidak ada saling mewarisi di antara mereka berdua. Kemudian anak yang dilahirkan dari setelah li'an ini, saling melaknat ini, bukan dinisbatkan kepada bapaknya, akan tetapi dinisbatkan kepada ibunya. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang keempat. Yang kelima adalah tidak punya keinginan, yaitu tidak menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perzinahan. Tathhirul iradati wa hajbiha an mahabbati isya'atil fahisyah fil muslimin, yaitu tidak menyebarkan, tidak nge-share informasi-informasi yang berkaitan dengan perzinahan, karena biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam. Dia menulis kata-kata seorang guru agama telah berzina kayak gini, seorang santri telah kayak gini. Tujuannya adalah untuk menggiring opini, tujuannya adalah untuk menjelek-jelekan ajaran Islam nih. Muslim saja yang dia keluar-keluar terus untuk jangan dekati zina, ternyata gurunya berzina. Inilah yang diinginkan mereka. Mereka bikin berita, mereka bikin judul yang bisa jadi itu adalah fitnah semua, yang tujuannya adalah untuk mendiskreditkan, untuk menyudutkan orang-orang Islam. Inilah dilakukan oleh orang-orang munafik. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata. Ayatnya adalah surat An-Nur ayat 19. Tentang larangan, yaitu nge-share masalah-masalah tentang perzinahan ini, yang tujuannya adalah untuk mencoreng kehormatan seorang muslim, adalah surat An-Nur ayat ke-19. Dah banyak dalil yang kita sebutkan berarti ya. Dalilnya adalah innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah informasi bagi kita, informasi mungkin bagi sebagian seorang yang masih menganggap muslim. Dia membuat berita
dia membuat opini, dia membuat judulnya bohong mungkin, yang tujuannya adalah untuk mencoreng kaum muslimin. Itu lihat aja Pak Ustadz aja kayak gini, dia tulis di berita, itu lihat santri aja kayak gini. Ya gimana saya mau memasukkan anak saya ke Islam? Bagaimana saya mau memasukkan anak saya kepada lembaga pendidikan, ternyata santrinya aja kayak gitu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menutup jalan orang tersebut mempelajari syariat Islam, sehingga dia bikin topeng-topeng yang sangat menakutkan. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang kelima ya. Yang lanjutannya 13 disebutkan Syekh di sini. Yang lanjutannya al-wiqayatul 'ammatu bi tadhirin nafsi, yaitu penjagaan secara umum. Al-wiqayah al-'ammah yaitu langkah-langkah secara umum untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena di antara salah satu langkah-langkah syaitan adalah menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Ini kita perhatikan, kita harus hati-hati tentang ini. Jangan kita bergampang-gampangan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Perhatikan, ini adalah langkah-langkah syaitan yang dihembuskan bagaimana seseorang tersebut jatuh ke dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Hubungan laki-laki dan perempuan harus dijaga seketat mungkin, karena di belakang hubungan laki-laki dan perempuan tersebut adalah virus-virus, adalah panah-panah yang diluncurkan oleh syaitan agar orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan yang nista. Itu adalah dalilnya adalah surat An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan diikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan tersebut menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Maka hati-hati kita. Ketika kita mungkin terpaksa harus nelpon atau menghubungi, maka harus kita hati-hati. Khawatir kita bisa jadi ini adalah langkah-langkah syaitan, maka kita harus perhatian dengan ini. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, masyru'iyatul isti'dzan inda iradati dukhulil buyut. Dianjurkannya, disyariatkannya minta izin ketika kita ingin memasuki rumah orang lain. Apa sih rahasianya? Rahasianya kata beliau, hatta la yaqa'un nadharu ala auratin min aurati ahli bait. Tujuannya adalah, kata Syekh rahimahullah, agar mata ini tidak memandang auratnya pemilik rumah. Jadi enggak nyelonong aja kita ya, assalamualaikum, langsung buka pintu langsung masuk. Kan udah assalamualaikum Ustaz, iya udah, tapi tunggu dulu. Jangan assalamualaikum langsung buka, kan ada sebagian ya, ini kan tetangga Ustaz. Ya gampang aja dia masuk assalamualaikum langsung buka, langsung aja nyelonong ke dapur langsung. Atau salah satunya adalah assalamualaikumnya adalah tapi dia menunggu, akan tetapi matanya tersebut diarahkan ke dalam rumah, juga bermasalah. Karena rahasianya adalah, kata Syekh, kita minta izin, itu yang pertama. Kemudian tidak memandang ke dalam ke dalam rumah, itu agar menjaga mata kita, agar nggak melihat auratnya pemilik rumah. Dalilnya adalah di dalam masih surat An-Nur ya, kata Syekh, ini adalah berkaitan dengan di dalam surat An-Nur semua ini. Dalil minta izin, wajibnya minta izin itu adalah di dalam surat An-Nur ayat 27. Pembahasan tentang minta izin, surat An-Nur
ayat 27. Kalau tadi An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin. Yang pertama, dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi kata di dalam kandungan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Syarat ini, para wajibnya ini, assalamualaikum, kemudian minta izin, ditujukan masuk rumah bukan rumah kita, akan tetapi rumah orang lain kita bertamu, meskipun itu tetangga. Jadi jawabannya kan tetangga, Ustaz. Jawabannya apa? Rumahmu atau bukan? Jawabannya bukan. Ya nggak berlaku masalah hukum tetangga. Ambil kaidahnya ya. Selama itu bukan rumah kita, maka berlaku aturan meskipun dindingnya dempetan, meskipun atapnya satu atap, selama itu bukan rumah kita, maka harus minta izin, harus mengucapkan salam. Hikmahnya kata Syekh tadi sekali lagi, agar mata ini nggak melihat auratnya pemilik rumah. Kemudian lanjutannya kata beliau, mensucikan tathhirul ain minan nazaril muharram ilal mar'atil ajnabiyah, yaitu tidak seorang laki-laki tidak melihat perempuan yang bukan mahram dia, dan seseorang perempuan juga tidak melihat lelaki. Dalilnya adalah di dalam surat An-Nur ayat 30. Kalau larangan laki-laki melihat perempuan sengaja, pembahasannya ya, itu adalah di dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman ya, yaghuddu min absarihim, jagalah pandangan, jangan mata lihat, noleh sana, noleh sini, jelalatan ya kata orang. Kemudian, sebagaimana larangan ini ditujukan kepada laki-laki, perempuan pun juga kena aturan ini. Kalau untuk perempuan adalah di dalam surat An-Nur ayat 31. Kalau 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati, ini sudah kita bahas ya pada minggu yang lalu, akan tetapi diulang lagi. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, itu hendaklah mereka menundukkan pandangan. Masya Allah ya para hadirat, di dalam surat An-Nur ini betul kata Syekh, ini adalah sarana-sarana penjagaan agar tidak jatuh kepada perbuatan zina. Jadi kalau ditanya surat yang paling banyak membahas tentang penjagaan agar tidak jatuh ke dalam perbuatan zina, jawabannya adalah surat An-Nur. Jadi dapat kita ketahui ya, tempat ilmu kita bahwasanya surat yang paling banyak membahas, menyebutkan agar tidak jatuh kepada perbuatan zina, itu adalah surat An-Nur. Kemudian lanjutannya yang ke berapa berarti ya? Ke-12. Man'u ma yuharriku rajula wa yuthiruhu, yaitu dilarangnya seseorang perempuan untuk melakukan sesuatu hal yang bisa menyebabkan terfitnahnya seorang laki-laki, seperti menghentak-hentakkan kaki,
meskipun gelang kakinya tertutup, tapi karena berbunyi-bunyi sengaja dia hentakkan juga tidak boleh. Masih di dalam surat An-Nur ayat 31. Yang ke-13 berarti ya. Tahrimu ibda'il mar'ati zinatiha lil ajanib anha, yaitu dilarangnya seorang perempuan untuk menampakkan perhiasannya kepada lelaki yang bukan mahram dia. Kita tahu bahwasanya kemarin sudah kita bahas apa itu perhiasan. Perhiasan itu kata Syekh bin Bas ada dua. Ada yang namanya perhiasan bawaan, yaitu kemanapun dia pergi pasti akan ngikut. Itu adalah kecantikan. Yang kedua kata beliau adalah perhiasan yang bisa untuk dibongkar pasang ya, bisa ditinggalin, bisa dipakai, yaitu seperti gelang, seperti cincin, seperti dan yang lainnya. Semuanya ini pun wajib ditutupi kecuali yang tidak bisa dihindarkan seperti pakaian luar seperti hijab. Dalilnya adalah masih di dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Yaitu janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali hal yang sudah terbiasa kelihatan. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, di dalam surat An-Nur ini ayat 31 berapa hukum? Ada 3 hukum berarti ya yang sudah kita sebutkan. Hukum yang pertama di dalam ayat 31, larangan melihat. Hukum yang kedua adalah tidak menghentak-hentakan gelang kaki. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah tidak menampakkan perhiasan kecuali yang sudah biasa terlihat. Dan yang selanjutnya, yang ke di sini 14 ya. Oh, 11 berarti 11 taib. Yang ke-11 yaitu perintah untuk menjaga harga diri, yaitu menjaga kehormatan diri bagi yang belum sanggup menikah. Bagi yang belum sanggup menikah, maka dia harus menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya. Ini maksudnya. Taib, dalilnya adalah di dalam surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat An-Nur ayat 33, bagi orang yang belum punya kemampuan finansial untuk menikah, maka jagalah diri. Bagaimana caranya? Bisa jadi sibukkan dengan ibadah, bisa jadi dengan berpuasa, bisa jadi dengan membaca Al-Quran atau menuntut ilmu yang lain. Dalilnya adalah yang melintahkan ini adalah di dalam surat An-Nur ayat 33. Kata kuncinya An-Nur ayat 33 itu perintah untuk menjaga diri bagi yang belum menikah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepadanya dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dia sudah punya keinginan untuk nikah dan tetapi belum ada finansial, ya dijaga kesucian di diri. Kita harus tahu bahwasanya betul manusia ini punya tabiat, punya ketertarikan. Ketertarikan tersebut bisa dalam bentuk 3. Kalau enggak, jalan yang terburuk dia lakukan yaitu perzinaan. Kalau tidak, jalan yang dirahmati oleh Allah yaitu pernikahan. Kalau tidak, sabar
dulu. Jadi ada 3. Seseorang tersebut berhadapan dengan hawa nafsunya, mohon maaf ya, bisa jadi dia salurkan kepada perzinaan, na'udzubillahi min dzalik. Dan sudah kita bahas perzinaan tersebut adalah titik terkelamnya. Bagaimana sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah tahirni, wahai Rasulullah sucikan saya ya Rasulullah. Atau dia menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu pernikahan. Kalau seandainya nggak sanggup menikah, maka jagalah kesucian di diri, yaitu surat An-Nur ayat 33. Baik, berarti yang ke 12, yaitu tidak berprasangka buruk terhadap muslimah atau muslim. Tidak berprasangka buruk, kata Syekh, terhadap muslimah ataupun muslim. Ini adalah dalilnya dalam surat An-Nur ayat 23. Innal ladzina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Yaitu di dalam surat An-Nur ayat 23, sungguh orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang ghafilat, yang tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang keji, dan mereka tersebut adalah orang-orang beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Ini surat An-Nur ayat 23. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kayaknya tadi yang disebutkan di buku ini beliau mengatakan 14, tetapi yang jumlahnya nggak sampai 14 ya para hadirat. Jumlahnya tidak sampai 14, hanya 12. Tadi memang di awal-awal beliau mengatakan ada 14 cara yang disebutkan di dalam surat An-Nur, akan tetapi tidak sampai 14, karena di buku ini dari nomor 12 langsung loncat ke nomor 14. Nomor 13-nya enggak ada. Entah jatuh di perjalanan, Allahu a'lam ya. Tapi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya kita maklumi, intinya kesimpulannya adalah surat An-Nur, kesimpulannya itu adalah surat yang paling banyak membahas tentang penjagaan diri dari zina. Lebih dari 10 itu, yang tepatnya adalah lebih dari 10, banyak lah intinya ya. Kemudian kita baca perkataan beliau. Udah jam 3 ya. Wal Qur'anul azim was sunnah mamlu'ani min tashri'il asbabi wat tadabiril waqiyati min hadil fahishati fi haqqi rijali wa fi haqqi nisa. Kata beliau rahimahullah, Al-Quran dan sunnah ini dipenuhi dengan arahan-arahan agar seorang muslim dan muslimah ini enggak jatuh ke dalam perbuatan yang tercela tersebut. Baik itu berkaitan dengan perbuatan yang tercela laki-laki sama laki-laki, mohon maaf ya, maupun perempuan dengan perempuan. Antar lelaki itu, seorang laki-laki pun diwajibkan menutup aurat di hadapan laki-laki. Kata beliau, fala yajuzu lirajuli kashfu auratihi minas surah ila rukbah. Tidak boleh bagi laki-laki untuk menampakkan auratnya mulai dari surah, yaitu pusar, sampai lututnya. Dengan demikian para hadirat, banyak kita lihat ya, anak-anak muda, mohon maaf ya, yang pakaiannya tersebut itu lelaki pun pakaiannya pun juga setengah paha, naudzubillah. Mohon maaf ya, ini adalah pertanda jauhnya pemuda muslim tersebut dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadilah apa yang terjadi. Aurat lelaki sama aurat lelaki adalah pusar sampai lutut. Kemudian wa minha hajbu nazari rajuli 'anil nisa'i al-ajnabiyat
yaitu ini udah kita singgung juga tadi ya. Lelaki tidak boleh melihat seorang perempuan yang bukan mahram bagi dia. Wa minha satru auratil mar'ati 'anil mar'ah. Yang selanjutnya adalah perempuan pun menutup aurat perempuan sesama perempuan. Udah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, kalau perempuan sama perempuan ketemu, itu adalah yang boleh terlihat menurut fatwanya Syekh Al-Albani adalah yaitu anggota tubuh yang biasa dihiasi oleh perhiasan. Ini boleh terlihat, catatannya bagi sesama muslimah. Itu boleh terlihat, yaitu anggota tubuh yang biasa untuk dihiasi. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah prinsip yang ketujuh. Ternyata pembahasan-pembahasan kita yang lalu, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh tabaruj, kemudian tidak boleh campur baur, tidak boleh khalwat, itu semua dilarang agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat nifta, yaitu perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut mulia menjaga kita. Kita sadari bahwasanya semua aturan yang Allah turunkan tersebut untuk kemaslahatan kita. Seperti mungkin seseorang melihat berkaitan dengan rajam ya, sangarnya syariat Islam ini, ke orang dilempar dengan batu sampai mati, keluar, kena gigi dia, kena hidung dia, kena matanya, kena kepala dia. Sebegitu sangarkah Islam? Bukan itu. Ini adalah bentuk pencegahan, memberikan rasa takut kepada orang. Kalau seandainya saya berzina, nasib saya juga akan sama seperti dia. Inilah bentuk penjagaan syariat agar kita enggak jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang. Kemudian, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan sedikit sampai asar ya. 10 menit. Al-aslu samin, yaitu pernikahan. Az-zawaju tajul fadilah. Pernikahan itu adalah mahkota perhiasan. Tadi sudah kita singgung bahwasanya seseorang manusia itu punya, mohon maaf ya, naluri. Kalau seandainya naluri tersebut dia salurkan kepada yang haram, maka dia berada di titik terkelamnya, yaitu perbuatan zina. Kalau seandainya dia melalui pernikahan, maka dia sedang berhias dengan perhiasan kehormatan, yaitu pernikahan. Kalau dia tidak sanggup untuk melakukan pernikahan, maka stop diri, jangan ambil jalur pintas, akan tetapi sabar. Masih ingat ayatnya, perintah untuk menjaga kesucian diri bagi orang yang tidak mampu menikah, itu adalah surat An-Nur ayat 33. Sekarang beliau ingin membahas bahwasanya pernikahan itu adalah mahkota perhiasan. Ini beliau tulis untuk membantah pernyataan orang yang membenci pernikahan. Catatannya ya, membenci ya, bukan nggak nikah karena belum datang jodoh, ini lain lagi. Orang sudah meninggal, ternyata dia nggak dapat jodoh, dia mengakui syariat Islam, akan tetapi jodohnya belum datang. Lain pembahasannya dengan orang yang membenci syariat nikah. Saya nggak mau nikah, memang ada konsep pemikiran ini disebarkan di tengah kaum muslimin. Gak usah ajalah nikah. Kenapa? Karena dengan menikah tersebut kita akan terikat, gak bisa kesana kemari. Karena dengan pernikahan ini kita punya tanggungan, harus minta izin, harus ini dan itu. Kalau dengan pernikahan ini kita harus menafkahi, yaudah, kita ingin hidupnya free, gak ada terikat sama kewajiban. Lelaki hidupnya free, perempuan pun hidupnya free juga, gak terikat. Memang ini adalah betul-betul dihembuskan kepada kaum muslimin. Jadi Syekh mengatakan bahwasanya pernikahan ini adalah mahkota kehormatan, kata beliau. Az-zawaju
tajul fadilah. Pernikahan ini adalah mahkota perhiasan, mahkota kehormatan. Kenapa? Beliau menyebutkan beberapa sebab. Yang pertama, az-zawaju sunnatul anbiya'i wal mursalin. Pernikahan ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Dalilnya adalah di dalam surat Ar-Ra'du ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah mengutus orang-orang sebelummu, yaitu para rasul, waja'alna lahum azwajan, dan kami jadikan untuk mereka itu pasangan-pasangan suami istri, wa dzurriyyah, dan keturunan. Oleh karenanya para hadirat, manusia yang mulia pun juga menikah. Ternyata pernikahan tersebut bukanlah penghambat untuk beribadah. Pernikahan tersebut bukanlah faktor yang menyebabkan seorang jauh dari agama, akan tetapi ini adalah hal yang bisa mendekatkan diri dia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun juga demikian. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullah, wa huwa sabilul mu'minin. Pernikahan ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, dan istijabatan li amrillah, dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka memenuhi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syababi, wahai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk menikah, yaitu dah punya finansial ya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa sih rahasianya? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah tersebut ini bisa untuk menundukkan pandangan. Dengan menikah itu telah terminimalisir mata jelalatan kita. Wa ahsanu lil farji, dengan menikah itu adalah sarana untuk menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, bagi orang yang tidak mampu, jaga diri. Salah satu yang disebutkan caranya adalah dengan berpuasa. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yastati', barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka jangan tempuh jalan pintas perzinahan. Enggak, jangan chat-chatan dengan lawan jenis, jangan WA-WA-an, jangan FB-FB-an, main inbox-inboxan. Akan tetapi tempuhlah jalan ibadah, yaitu perbanyaklah berpuasa. Fa inna lahu wija, karena dengan berpuasa tersebut bisa untuk meminimalisir hal yang tersebut. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi ya, yaitu kita sambung lagi pembahasan tentang prinsip yang ke-8 ini berkaitan dengan azawaj tajul fadilah, yaitu pernikahan adalah mahkota perhiasan. Akan tetapi kita sudah mendapatkan pembahasan sekali lagi ya, pembahasan yang kita katakan kemarin, perempuan nggak boleh ikhtilat, perempuan di rumah, kalaupun seandainya perempuan harus keluar, harus menutup hijab, tidak pakai wewangian, tidak menor, ada pelangi di pakaian dia macam-macam warnanya. Itu semuanya ini adalah untuk menjaga seorang muslim ataupun muslimah dari perbuatan nista, yaitu perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kajian sekian ini bisa bermanfaat untuk kita, dimasukkan ke dalam buku catatan amalan kebaikan kita. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sana, new belanja. Ya di lapak seru saja.